Selamat berjumpa di dalam kontrak perkuliahan mata kuliah Internet of Things. Sebelum kita memulai perkuliahan Internet of Things, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme dan kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini. Yang pertama, persentase penilaian dari mata kuliah Internet of Things ini adalah teori 50% dan praktek juga 50%. Jadi 50-50 ya. Kenapa? Karena di dalam dunia Internet of Things itu praktek sangat penting ya. Kalau kita tidak bisa praktek sementara kita hanya menguasai teori, maka mungkin akan kurang bermanfaat. Jadi persentase penilaian dari mata kuliah ini seimbang antara teori dan praktek. Kemudian komponen apa saja yang dinilai ya dari mata kuliah Internet of Things ini? Yang pertama, keaktifan 10% ya. Jadi keaktifan Anda sebagai mahasiswa itu mempunyai nilai ya. Jadi jangan takut salah, jangan takut mencoba, karena kegagalan itu tidak masalah ya. Selama kita mempunyai semangat untuk maju, maka kita akan bisa tetap berjuang ya. Jadi keaktifan di sini tetap mempunyai nilai 10%. Yang kedua, tugas ya. Tugas itu mempunyai persentase 20%. Sementara UTS dan UAS itu mempunyai persentase masing-masing 35% ya. Lalu aturan kelas. Di dalam kelas teori kita nanti akan ada totalnya 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali tatap muka ya, atau 14 kali sesi pelajaran ya, bisa online, bisa secara onsite atau offline, sebanyak 14 kali totalnya. Kemudian 1 kali UTS atau ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Kemudian praktikum atau pertemuan praktek ya, itu sebanyak 8 kali ya. Teori dan praktek itu totalnya adalah 3 SKS ya. Jadi total dari SKS mata kuliah Internet of Things ini adalah 3 SKS. Lalu kemudian ada materi, tugas, kuis, ujian, itu semua akan dilaksanakan melalui portal e-learning ya. Presensi teori ya atau absen yaitu dilakukan melalui ini ya, SIMA, USM, ACID ini ya, di sini. Nanti silakan Anda login dan melakukan absen seperti biasa. Kemudian presensi praktikum ini akan dilaksanakan melalui hybrid ya. Nanti saya juga akan sediakan kertas untuk ditandatangani pada saat ada di lab, atau bisa juga melalui online ya. Jadi presensinya bisa dilaksanakan juga melalui online. Kemudian presensi kehadiran itu maksimal Anda boleh masuk 30 menit sejak kelas dibuka ya. Jadi jangan lewat dari 30 menit, karena nanti Anda akan dianggap tidak melakukan absen ya. Kemudian aturan berikutnya adalah ikuti dan selesaikan setiap aktivitas sesuai waktu yang ditentukan. Jadi tepat waktu ya. Setiap aktivitas, setiap tugas, setiap latihan itu harus diselesaikan tepat waktu. Setelah menyelesaikan aktivitas ya di e-learning, mahasiswa harus mencentang bagian checklist daftar aktivitas ya. Jadi ini tadi aturan kelas atau kesepakatan aturan yang akan kita terapkan bersama ya di dalam kelas IoT.
jalur komunikasi ya. Nanti kita akan membuat sebuah grup ya. Saya akan membuat grup, nanti Anda sekalian akan saya invite melalui link, silakan Anda daftar ya. Nanti informasi yang paling update akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Kemudian apa manfaat dari Anda belajar IoT ini ya? Jadi IoT ini ya, mata kuliah ini merupakan implementasi dari konsep keilmuan tentang IoT dan ekosistemnya. Jadi di IoT itu implementasi konsep keilmuannya kayak apa, makanya ada praktek ya. Juga nanti menjelaskan ekosistemnya kayak apa, meliputi ini ya, microcontroller, microprosesor, cloud, fog, edge computing dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nanti bagaimana kita melakukan integrasi ya. Jadi integrasi antar perangkat ini dengan menggunakan internet ya, atau protokol TCP/IP. Nah, manfaatnya apa ya? Mahasiswa dapat membangun sistem ya berbasis sebuah ekosistem IoT yang terintegrasi ya. Jadi integrasinya nanti ada beberapa perangkat yang bisa dipantau melalui konsep jaringan TCP/IP atau internet juga ya. Kemudian deskripsi ya. Mata kuliah ini mencakup keilmuan tentang IoT, unsur-unsur pembentuknya, pemanfaatan teknologi IoT ya, konsep integrasi sensor, software, protokol komunikasi antar perangkat ya. Nanti kita akan belajar apa itu MQTT dan sebagainya. Lalu ekosistem IoT, pengenalan microcontroller dan integrasinya. Kemudian tujuan pembelajaran dan kompetensi ya. Ini ada tujuan instruksional umum secara umum ya, dan tujuan instruksional khusus. Kalau tujuan instruksional umum ini setelah mengakhiri mata kuliah ini, mahasiswa TI ya mampu membangun sistem IoT yang terintegrasi antara cloud, fog, dan edge computing ya. Cloud, fog, dan edge computing ini apa? Nanti kita akan bahas lebih detail ya di pertemuan berikutnya. Lalu tujuan instruksional khususnya yaitu mampu menjelaskan dan menerapkan konsep IoT ya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep cloud, fog, dan edge computing ya. Lalu mahasiswa juga mampu melakukan analisa penggunaan IoT pada dunia industri ataupun dunia nyata ya. Nanti penerapannya seperti apa, itu diharapkan kalian sebagai mahasiswa bisa ya menerapkan pada dunia industri atau dunia nyata. Karena saat ini IoT merupakan isu yang sangat penting ya. Jadi kalian kalau menguasai ini ya mudah-mudahan akan memiliki banyak manfaat. Kemudian mahasiswa juga harus mampu melakukan coding microcontroller ya. Nanti saya akan coba menggunakan bahasa C ya, bahasa C, dan kalau nanti waktunya cukup nanti kita akan mengeksplorasi bahasa pemrograman yang lain seperti Python dan sebagainya. Lalu mahasiswa juga mampu melakukan implementasi cloud, fog, dan edge computing ya. Ini seperti apa nanti akan dibahas lebih detail. Lalu mahasiswa juga mampu membangun proyek IoT dengan konsep cloud, fog, dan edge computing. Jadi terintegrasi lewat internet ya, internet cloud. Lalu organisasi materi ya, di sini ada beberapa poin penting ya. Jadi pengenalan dan keuntungan kekurangan dari IoT itu apa saja ya. Yang kedua adalah perangkat microcontroller ya. Yang ketiga pengenalan tentang Raspberry Pi ya, ini adalah salah satu mikrokomputer ya yang banyak diterapkan di dalam dunia industri, IoT, robotika dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah pengenalan tentang sensor ya, sensor. Terus yang kelima protokol komunikasi IoT ya, bagaimana antar perangkat itu bisa berkomunikasi dan sebagainya. Kemudian poin yang keenam adalah memahami apa itu machine to machine
communication. Jadi komunikasi antar mesin itu bagaimana ya, desainnya seperti apa, itu nanti akan kita pelajari lebih detail. Lalu yang ketujuh, integrasi ya antara cloud, fog, dan edge computing. Bagaimana caranya menyeting ya, bagaimana cara mengintegrasikan, cara kerjanya bagaimana, implementasinya juga bagaimana, itu nanti harus kita kuasai ya, kita pelajari. Lalu yang kedelapan adalah implementasi dan penggunaan IoT. Jadi implementasinya bagaimana dan penggunaannya bagaimana ya. Jadi ada 8 organisasi materi yang nanti akan kita pelajari selama 16 pertemuan ya. Lalu buku-buku yang kita sarankan ya, nanti saya juga akan bagikan ya buku-buku tersebut berupa e-book, acuan atau referensi ya, yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang pertama adalah Node MCU ESP8266 Communication Method and Protocol Programming with Arduino IDE ya. Lalu yang kedua kita juga menggunakan buku acuan Raspberry Pi ya. Lalu yang ketiga adalah Internet of Things Do It Yourself Project with Arduino, Raspberry Pi, and BeagleBone Black ya. Lalu yang keempat adalah buku yang berjudul Teknologi Sensor karangan dari Prof. Dr. Suryono SSI MSI. Ya, ini adalah bukunya ya. Jadi ini membahas tentang Node MCU ESP8266 ya. Nanti kita akan praktikum menggunakan alat ini ya. Nanti saya akan bagikan bukunya. Kemudian ini adalah buku tentang teknologi sensor ya. Ini karangan dari ini ya. Ini sudah profesor ya, Profesor Dr. Suryono SSI MSI. Di sini menjelaskan tentang basic dari teknologi sensor ya. Lalu kemudian buku yang lain, modul-modul juga ya, saya nanti akan bagikan ini seperti ini ya. Ini adalah contohnya The Internet of Things at Home Project for Arduino, Raspberry Pi, dan and BeagleBone Black ya. Do it yourself. Ini banyak sekali contoh-contoh yang mungkin dapat kita terapkan ya. Mungkin kalau Anda kebetulan mau mengambil skripsi ya atau TA tentang IoT, maka di sini banyak sekali inspirasi yang dapat Anda gunakan ya. Oke, baik, strategi perkuliahan ya, nanti akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penyampaian materi dalam bentuk ceramah, slide, materi, video, tanya jawab, dan diskusi ya. Lalu kemudian akan ada kuis ya, kemudian akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Lalu yang ketiga, pemberian tugas setiap selesai kuliah ya, dan akan dikumpulkan pada pertemuan atau sesi berikutnya. Tugas ini berupa kuis ya, tugas kecil, tugas proyek, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan laporan proyek praktikum ya. Jadi ada 6 jenis tugas. Lalu kriteria penilaiannya seperti apa? Ya, tadi udah dijelaskan bahwa teori dan praktek adalah 50% 50%. Kemudian keaktifan 10%, tugas 20%, UTS dan UAS 35% ya, seperti yang tadi udah dijelaskan ini di awal ya. Dengan skornya adalah
nilai A ya, itu dianggap mutunya tertinggi atau 4 ya, dengan nilai 85 sampai dengan 100. Nilai B dengan mutu 3 itu nilainya adalah 70 sampai 84. Kemudian C ya, dengan mutu nilai 2 itu skor penilaiannya adalah 50 sampai 69. Kemudian D nilai mutunya 1 itu adalah dengan nilai 30 sampai 49. Sedangkan nilai di bawah 30 atau antara 29 atau lebih kecil ya, itu dianggap nilainya E atau mutunya 0 ya. Saya harap mahasiswa saya bisa mendapatkan nilai yang tinggi ya, bisa dapat A gitu ya, atau sejelek-jeleknya ya B. Jadi jangan mendapat nilai di bawah ini ya, rugi. Karena sebetulnya mata kuliah IoT ini sangat menyenangkan ya, dan tidak sulit. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti mata kuliah Internet of Things.